Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda eksekusi mati terhadap terpidana mati narkoba asal Filipina Mary Jane Vesta Veloso. Alasannya, Jokowi menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Filipina. Mary diketahui hanya sebagai kurir dalam kasus penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sementara pelaku utamanya telah menyerahkan diri ke kepolisian Filipina. Penundaan eksekusi tersebut dimaksudkan memberikan keadilan bagi Mary. Ia diperlukan pemerintah Filipina untuk memberikan keterangan mengingat ia disinyalir hanya kurir dan korban human trafficking. Karena jika tidak, eksekusi tersebut bisa berakibat fatal. Kasus kesalahan eksekusi mati ini ternyata pernah terjadi di dunia, terutama di Amerika dan Inggris. Bahkan di Inggris, kesalahan eksekusi ini mendorong dihapuskannya hukuman mati. Ada beberapa kasus di mana orang mungkin tidak bersalah yang dihukum mati karena suatu kejahatan yang tidak dilakukannya. Sayangnya mereka tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan untuk menemukan kebenarannya. Baru-baru ini dimasukkan bukti DNA dalam percobaan telah digunakan dalam beberapa kasus untuk melepaskan banyak orang tidak bersalah untuk dihukum. Kasus orang-orang ini yaitu dianggap bersalah namun tidak terbukti bersalah setelah mereka dihukum mati. Berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 kasus salah vonis hukuman mati. Pada bulan Februari 1983, Wanda Lopez ditikam hingga mati pada saat bekerja shift malam di sebuah pom bensin di mana ia bekerja. Setelah perburuan singkat, polisi menemukan Carlos de Luna bersembunyi di bawah truk pick-up, di mana baru saja ia dibebaskan dari penjara, namun yang melanggar pembebasan bersyaratnya dengan minum-minum di depan umum. De Luna mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak bersalah dan ia menyebutkan nama orang yang ia lihat di pom bensin sebelum kejadian pembunuhan tersebut. Namun polisi mengabaikannya. Juga fakta bahwa tidak terdapat setetes pun darah korban pada dirinya meskipun di lokasi kejadian banyak darah berceceran. De Luna ditangkap terlalu cepat setelah kejahatan itu. Saksi mata tunggal untuk kasus tersebut, Kevin Baker, menegaskan kepada polisi bahwa De Luna adalah pembunuhnya. Di persidangan, De Luna menyatakan melihat Carlos Hernandez sebagai orang yang dilihatnya di pom bensin sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. De Luna melihatnya dari seberang jalan dari bar tempat ia minum. Hernandez dan De Luna memang sangat mirip jika dilihat sekilas. Namun tidak seperti De Luna, Hernandez memiliki sejarah panjang penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Dan ia berulang kali mengatakan kepada teman-teman dan kerabatnya bahwa ia telah melakukan pembunuhan itu. Hingga pada tanggal 7 Desember 1989 di Texas, Carlos de Luna berusia 27 tahun dieksekusi. Pada tahun 1991, kebakaran terjadi di rumah Cameron Todd Willingham di Texas. Kejadian tersebut membunuh 3 korban jiwa. Willingham lolos dari api dengan luka ringan, sedangkan istrinya tidak ada di rumah pada saat kejadian berlangsung. Jaksa menuduh Willingham sengaja membuat kebakaran tersebut dalam upaya untuk menutupi perbuatannya terhadap gadis-gadis itu, walaupun dari kesaksian istrinya bahwa ia tidak pernah berbuat sesuatu terhadap anak-anak tersebut. Sementara dari tes laboratorium diverifikasi adanya cairan bensin yang digunakan di dekat teras depan. Jaksa menyatakan bahwa cairan itu sengaja dituangkan di teras depan dekat kamar tidur anak-anak tersebut dan sengaja membakarnya dan menghalangi upaya penyelamatan atas anak-anak tersebut. Willingham dianggap sebagai sosiopat parah oleh seorang psikiater selama persidangan di bulan Agustus 1992. Willingham divonis hukuman seumur hidup dengan pertukaran sebuah pengakuan bersalah. Ia menolak dan bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Hingga akhirnya Willingham dieksekusi dengan cara disuntikan mati pada tanggal 17 Februari 2004. Pada bulan Juni 2009, negara bagian Texas memerintahkan pemeriksaan ulang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana sebuah kasus dapat mengeluarkan keputusan di atasnya di kemudian hari.
There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Pemerintah Taiwan menyampaikan permohonan maaf dan membayar ganti rugi sebesar 4,4 juta US dollar atau sekitar 38 miliar rupiah karena telah salah mengeksekusi mati seorang tahanan. Pelaku yang merupakan tentara Taiwan tersebut terbukti tidak melakukan tindak kejahatan apapun. Dilansir dari kantor berita BBC Oktober 2011, Chiang Ko-ching sebelumnya dinyatakan bersalah karena telah memperkosa dan membunuh gadis 5 tahun pada tahun 1996. Atas kejahatan tersebut, Chiang dihukum mati pada tahun 1997. Kasus ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan publik Taiwan. Sesaat setelah kematian Chiang, orang tuanya melakukan kampanye untuk membersihkan namanya. Lalu kasusnya dibuka kembali dan ditemukan bukti bahwa Chiang tidak berada di lokasi kejadian ketika kejahatan terjadi. Pengadilan militer Taiwan mengaku bersalah karena telah menjatuhkan vonis mati. Pengadilan mengatakan Chiang mengaku memperkosa setelah disiksa dan dipaksa untuk mengaku. Pelaku asli memiliki catatan kejahatan seksual telah ditangkap dan akan menjalani proses pengadilan. Atas kesalahan tersebut, Presiden Taiwan Ma Ying-jeou meminta maaf kepada keluarga Chiang. Permintaan maaf juga dilayangkan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan. Mereka berjanji ini akan menjadi pelajaran yang tidak akan terulang lagi di masa depan. Namun aktivis anti hukuman mati menyaksikan janji pemerintah Taiwan tersebut. Mereka mengatakan sistem hukum yang ada di Taiwan saat ini tidak akan menjamin kesalahan serupa tidak terjadi lagi. Timothy Evans dieksekusi mati pada 1950 atas tuduhan pembunuhan terhadap istri dan anaknya yang masih bayi. Setelah 16 tahun menjalani hukuman sebagai tahanan, sebuah penyidikan resmi menyatakan pelaku pembunuhan itu bukan Evans, melainkan seorang pembunuh berantai bernama John Reginald Halliday Christie. Selain istri Evans, ternyata Christie juga membunuh istrinya sendiri dan juga 5 wanita lain. Christie sendiri diketahui mati di tangan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya karena kasus itu tidak ditangani oleh kepolisian. Kasus Evans tersebut mendorong dihapuskannya hukuman mati di Inggris pada tahun 1965. Setahun setelahnya, yaitu tahun 1966, Evans mendapat pengampunan meski telah tiada. Pada tanggal 29 September 1981, seorang polisi di Texas, David Rucker, ditembak dan dibunuh di sepanjang jalan raya dekat Rio Grande Valley. Dalam waktu yang sama, seorang polisi bernama Enrique Carrizales menepikan kendaraannya lalu melaju kembali menjauh dari jalanan di mana tubuh Rucker ditemukan. Seorang sopir terlihat adu mulut dengan Carrizales sebelum menarik keluar pistolnya dan membunuh petugas polisi tersebut. Lionel Herrera ditangkap beberapa hari kemudian dengan tuduhan pembunuhan Rucker dan juga Carrizales. Sebelum meninggal, Carrizales mengidentifikasi Herrera sebagai orang yang menembaknya dari satu foto yang ditunjukkannya di rumah sakit. Pada bulan Januari 1982, Herrera diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Carrizales dan dijatuhi hukuman mati. Lalu beberapa tahun kemudian terbukti bahwa saudara Herrera mengaku bersalah atas pembunuhan Rucker. Saudara Herrera mengajukan permohonan tertulis dari habeas corpus di pengadilan federal dan bukti-bukti baru menunjukkan ia benar-benar bersalah atas pembunuhan Carrizales. Termasuk 4 keterangan tertulis dari seorang pengacara yang telah mewakili saudara Herrera bernama Raul Herrera tersebut. Hal ini menyebabkan Mahkamah Agung membuka kembali kasus Herrera, di mana pengadilan memutuskan bahwa bukti baru menunjukkan Herrera tidak bersalah. Herrera dieksekusi dengan suntikan mematikan 4 bulan setelah putusan itu. Dalam pernyataan terakhirnya, ia berkata, "Saya tidak bersalah, tidak bersalah, tidak bersalah. Saya seorang pria tak bersalah, dan sesuatu yang sangat salah terjadi malam ini." She grew up in Southern California,
tried to make a list. Pada tahun 1982, David Spence dituduh memperkosa dan melakukan pembunuhan terhadap 2 gadis berumur 17 tahun dan 1 anak laki-laki berumur 18 tahun di Waco, Texas. Ia menerima hukuman mati dalam 2 persidangan atas pembunuhan. Munir Deep, seorang pemilik toko, mengaku menyewa Spence untuk melakukan pembunuhan dan ia juga didakwa dengan hukuman mati. Ia menerima hukuman percobaan dan pada tahun 1993 dibebaskan. Jaksa membangun kasus terhadap Spence berdasarkan bukti bekas gigitan yang menurut ahli negara cocok dengan gigitan Spence. Dan 2 dari 6 saksi penjara yang bersaksi di persidangan kemudian menarik kembali kesaksian mereka dengan mengatakan mereka diberi rokok, hak istimewa televisi dan alkohol, dan kunjungan suami istri untuk kesaksian mereka. Pasca eksekusi Spence, mantan pengacara yang memiliki studi panel buta di mana 5 ahli mengatakan tanda gigitan tidak dapat dicocokkan dengan Spence. Bahkan penyidik pembunuhan asli pada kasus ini mengatakan ia memiliki keraguan yang serius tentang kesalahan Spence, dan seorang mantan detektif kota Waco yang terlibat dalam kasus ini mengatakan ia tidak berpikir Spence melakukan kejahatan. Namun David Spence dieksekusi dengan suntikan mematikan pada tanggal 14 April 1997. Packed my things and I ran away, but that didn't really even last a day because your heart is where I call mine. I miss you so bad. Pada tanggal 23 Mei 1981 di Jacksonville, petugas polisi Thomas Sharansky tewas ditembak di dalam mobil polisinya ketika ia berhenti di sebuah persimpangan jalan. Dalam beberapa menit, polisi merusak apartemen Leo Jones, di mana mereka menemukan Jones dan sepupunya Bobby Hemmons. Polisi kemudian membawa keduanya ke kantor polisi untuk diinterogasi dan menjadikan Jones sebagai tersangka pembunuhan tersebut, di mana polisi mengklaim telah mendapat pengakuan dari Hemmons dan telah memberikan sebuah pernyataan bahwa ia melihat Jones meninggalkan apartemen dengan senapan dan kembali setelah ia mendengar beberapa kali bunyi tembakan. Pada tahun 1997, seorang perwira polisi pensiunan Cleveland Smith memberikan keterangan baru mengenai kasus Leo Jones, bahwa ia mendapatkan pengakuan bahwa Jones adalah pelakunya. Melalui penyiksaan, Smith menunggu begitu lama kesaksiannya dikarenakan ia ingin mengamankan pensiunnya. Seorang hakim agung Florida, Leonard Shaw, menulis bahwa kasus Jones telah menjadi kuda warna yang berbeda. Bukti baru ditemukan, Shaw menulis mendapatkan keraguan serius pada rasa bersalah Jones. Shaw dan 1 hakim lainnya memilih untuk memberikan Jones hukuman percobaan, namun mayoritas 5 hakim memutuskan bersalah. Jones Leo pun dieksekusi dengan kursi listrik pada tanggal 24 Maret 1998. Dan itulah pemirsa 7 kasus salah vonis hukuman mati versi On The Spot.